Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah elektif dermatologi veteriner akan membahas mengenai tes alergi, tes biopsi, kultur, dan hormonal pada hewan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Pratiwi dengan NIM 23085111185. Saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM 23095111075. Saya Niputu Medamayanti dengan NIM 23095111017. Saya ini Mbak Cici Pratyamarani dengan NIM 23095111010. Saya Kadek Dewi Ratnasya dengan NIM 23095111146. Saya Latifah Rani Widya Sirwolo dengan NIM 23095111097. Tes intradermal merupakan standar emas atau gold standard dalam mendiagnosis alergi atopik pada hewan. Cara kerja dari tes ini adalah alergen dalam bentuk larutan disuntikan secara intradermal atau ke dalam lapisan kulit. Setelah kurang lebih 15-20 menit, kita amati adanya reaksi alergi lokal, yaitu bengkak, bentol, dan eritema atau kemerahan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk intradermal skin test yang pertama adalah anestesi. Anestesi yang dapat kita gunakan adalah dexmedetomidine hydrochloride, acepromazine, atau butorphanol. Yang kedua adalah alat cukur atau clipper. Lalu yang ketiga ada spidol khusus atau skin marker untuk penandaan pada kulit. Lalu ada larutan alergen, spuit, dan juga penggaris. Hewan dianestesi dengan dexmedetomidine hidroklorid, acepromazine atau butorphanol. Obat sedasi ini akan memberikan efek sedasi yang ringan dan tidak memengaruhi atau menekan reaksi alergi kulit. Pada tes intradermal, cukup digunakan sedasi ringan karena sedasi hanya diperlukan untuk merelaksasi dan mengurangi pergerakan hewan. Setelah hewan sudah rileks, bulu pada area yang akan dites atau umumnya di area dada akan dicukur. Membuat penanda berupa titik-titik pada kulit dengan menggunakan spidol khusus atau alat penanda lainnya yang tidak menimbulkan iritasi sebagai penanda lokasi penyuntikan setiap alergen secara terorganisir. Larutan berbagai alergen seperti debu, serbu bunga, jamur, tungau, dan lainnya akan disuntikan ke lapisan bawah kulit atau dermis dalam jumlah kecil. Setelah alergen dimasukkan, amati reaksi kulit selama 15-20 menit. Dibandingkan dengan kontrol positif atau histamin dan negatif atau selin, hasil positif alergi ditandai dengan timbulnya bentol dan kemerahan. Hal ini menandakan adanya sensitivitas terhadap alergen tersebut. Tingkat keparahan reaksi umumnya diukur dengan diameter ukuran ruam atau pembengkakan menggunakan penggaris. Hasil pengukuran kemudian akan diklasifikasikan sebagai negatif, ringan, sedang, atau berat. Selanjutnya yaitu pengukuran hasil tes intradermal. Jadi, tingkat keparahan reaksi umumnya diukur dengan diameter ukuran ruam atau pembengkakan dengan menggunakan penggaris. Hasil pengukuran kemudian akan diklasifikasikan sebagai negatif, ringan, sedang, atau berat. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari tes intradermal. Jadi, kelebihan dari tes ini adalah relatif cepat dilakukan dan memberikan respon dalam waktu yang singkat. Lalu memiliki sensitivitas yang tinggi atau akurat, khususnya untuk mendeteksi alergi lingkungan atau atopi. Tes ini juga dapat menguji banyak alergen sekaligus, memberikan korelasi yang baik dengan alergi sesungguhnya, dan relatif aman dan jarang menimbulkan reaksi sistemik yang serius. Sedangkan kekurangan dari tes ini antara lain dapat terjadi hasil positif palsu atau false positif akibat iritasi non-alergi pada kulit. Lalu interpretasi hasil bersifat subjektif tergantung dengan pengalaman dari pemeriksanya. Lalu hasil bisa dipengaruhi penggunaan obat tertentu sebelumnya, membutuhkan sedasi ringan, dan juga tidak efektif untuk alergi makanan. Tes hormonal merupakan pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kadar hormon dalam darah, urin, saliva, feses, jaringan, atau bisa juga pada rambut ataupun bulu untuk menegakkan diagnosis gangguan metabolik dan reproduksi, dan untuk mengevaluasi sistem endokrin serta untuk memantau terapi.
Pengukuran hormon diperlukan karena kadar hormon yang sangat kecil sehingga membutuhkan metode yang sensitif. Yang kedua, karena hormon memiliki ritme biologis sehingga waktu pengambilan sampel itu berpengaruh. Dan yang ketiga, karena hormon mencerminkan fungsi organ endokrin tertentu. Kelebihan tes hormonal ini, yang pertama karena sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Yang kedua, dapat membantu untuk mendiagnosis penyakit atau gangguan endokrin. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memonitoring terapi. Dan yang keempat, memberi gambaran fungsi endokrin secara langsung. Sementara itu, untuk kelemahannya, yang pertama, hasil dapat dipengaruhi oleh faktor biologis seperti hewan yang mengalami stres ataupun hewan yang mengalami siklus estrus atau hewan yang sudah melakukan aktivitas fisik. Lalu yang kedua, biayanya yang relatif cukup mahal. Yang ketiga, perlu kondisi pengambilan sampel yang ketat. Dan yang keempat, itu perbedaan metode pada laboratorium dapat mengakibatkan perbedaan hasil yang didapatkan. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada tes hormonal ini ada pinset, gunting, tabung, glove, cawan Petri, pipet, ELISA kit, dan juga mikropipet. Potong rambut hewan sedekat mungkin dengan kulit lalu masukkan dalam kertas dan berikan label. Selanjutnya rambut dibersihkan menggunakan isopropanol atau metanol untuk menghilangkan kotoran, minyak, atau hormon dari luar bayang rambut. Setelah itu rambut dikeringkan dengan menggunakan hair dryer atau dibiarkan kering di suhu ruang. Rambut yang sudah kering dipotong kecil-kecil atau digiling halus agar hormon di dalamnya mudah diekstrak. Masukkan ke dalam tabung kecil, tambahkan metanol secukupnya, lalu kocok atau goyangkan agar hormon larut ke dalam cairan. Setelah itu, cairan dipisahkan misalnya dengan disentrifugasi atau dibiarkan menggenap, lalu bagian supernatanya diambil. Siapkan plate ELISA yang memiliki wheels atau lubang-lubang kecil yang akan diisi dengan standar hormon kontrol dan sampel ekstrak. Gunakan mikropipet untuk memasukkan 50 mikroliter larutan standar, 50 mikroliter kontrol, dan 50 mikroliter sampel ekstrak ke dalam sumur yang sesuai. Kemudian tambahkan larutan antibodi konjugat 50 mikroliter ke setiap sumur. Antibodi ini akan menempel pada hormon target, misalnya kortisol. Setelah semua dimasukkan, plate tutup dan diinkubasi selama 1 jam pada suhu ruang. Setelah inkubasi, cairan dibuang dan setiap sumur dicuci 3-5 kali. Tambahkan substrat TMB ke setiap sumur. Jika terdapat hormon dalam sampel, maka akan berbentuk warna biru. Alat dan bahan pemeriksaan kultur. Yang pertama ada kapas, alkohol, Sprite, tabung, glove, bunsen, ose, media agar, dan inkubator. Langkah pertama adalah persiapan pengambilan sampel. Pastikan seluruh alat steril dan area kerja bersih. Kemudian bersihkan area kulit di sekitar pustula. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan spuit steril. Gunakan jarum halus, kemudian tusukkan perlahan pada bagian dasar pustula dan aspirasi cairan hingga cukup untuk pemeriksaan. Setelah cairan diambil, masukkan ke dalam tabung steril. Langkah pertama, menyalakan bunsen untuk menjaga area kerja tetap steril. Selanjutnya, siapkan media blot agar. Ambil sampel cairan pustula menggunakan OC. Panaskan OC dinyala bunsen sampai berpijar, lalu biarkan beberapa detik hingga cukup dingin. Ambil sedikit cairan pustula menggunakan OC steril. Kemudian buka sedikit tutup cawan Petri di dekat nyala bunsen. Goreskan OC perlahan membentuk garis zigzag dari bagian pertama ke bagian kedua, dan seterusnya. Setiap kali berpindah ke area goresan berikutnya, panaskan kembali OC
sehingga merah pijar untuk mensterilkan, lalu dinginkan sebelum digunakan lagi. Kemudian, masukkan cawan ke dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius, biarkan selama 24 hingga 48 jam agar bakteri dapat tumbuh sempurna. Setelah masa inkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius, tampak pertumbuhan koloni bakteri pada media agar. Contohnya pada gambar, terlihat koloni berwarna putih krem dengan permukaan halus dan bulat. Ciri ini mengarah pada bakteri gram positif yang bersifat hemolitik. Salah satunya adalah Staphylococcus pseudointermedius, bakteri yang umumnya menyebabkan infeksi pustular pada kulit anjing. Untuk mengetahui jenis bakteri yang lebih jelas, bisa dilanjutkan dengan pewarnaan gram. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pemeriksaan biopsi, yang dimana pemeriksaan biopsi itu sendiri merupakan prosedur medis yang dimana itu melibatkan pengambilan jaringan kulit untuk analisis di laboratorium, yang dimana tujuan dari biopsi ini sendiri itu adalah untuk mendiagnosis berbagai kondisi, baik itu infeksi, peradangan, gangguan autoimun, dan juga kanker kulit, yang dimana biopsi ini biasanya ada 3 jenis. Yang pertama itu ada biopsi cukur, yang dimana biopsi cukur ini bisa dilihat pada gambar juga, itu merupakan cara untuk menghilangkan lapisan atas kulit menggunakan pisau kecil atau juga menggunakan silet. Kemudian ada juga biopsi punch, itu merupakan bisa juga dilihat pada gambar, itu menggunakan alat seperti punch, yang dimana alat melingkar ini itu untuk menghilangkan bagian kulit yang lebih dalam dan berbentuk bulat. Kemudian yang terakhir itu ada biopsi eksisi, yang dimana biopsi eksisi ini sendiri itu berguna untuk menghilangkan seluruh area yang menjadi perhatian bersama dengan beberapa jaringan sehat di sekitarnya. Jadi misalkan seperti pada gambar itu ada bagian yang terkena gangguan pada kulit, dan itu biasanya akan memotong dengan pola meruncing seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan dengan alat dan bahan yang biasa digunakan dalam pemeriksaan biopsi, yang tentu saja kita menggunakan spide untuk anestesinya. Kemudian ada scalpel juga untuk pengambilan dari jaringan yang akan kita teliti nanti di laboratorium. Kemudian ada suture needle, itu juga bisa berguna untuk menutup luka atau menjahit setelah kita melakukan pengambilan jaringan pada hewan tersebut. Kemudian ada formalin juga, formalin 10%, itu berguna untuk merendam jaringan yang telah kita ambil sebelumnya. Kemudian ada tabung, itu berguna sebagai tempat yang akan dijadikan tempat untuk menampung jaringan yang sudah diambil itu. Dan ada punch ini biasanya digunakan untuk biopsi punch, yang dimana itu memerlukan alat berbentuk lingkaran untuk mengambil jaringannya. Evaluasi kondisi hewan, siapkan alat dan bahan steril, cukur dan desinfeksi area lesi, gunakan anestesi lokal atau umum sesuai kebutuhan, buat insisi elips mengelilingi lesi dengan margin jaringan sehat kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Angkat seluruh lesi secara hati-hati, lakukan hemostatis, masukkan jaringan ke formalin 10%, beri label dan kirim ke lab histopatologi. Jahit jaringan dan kulit secara aseptik, oles antiseptik, beri antibiotik dan analgesik, kontrol luka 3-5 hari, setelah itu lepas jahitan 7-10 hari. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.